Beton kan udah kuat banget. Terus ngapain sih harus pakai tulangan? Yuk kita bahas bareng-bareng deh. Kira-kira kenapa sih beton, terutama untuk beton struktural, perlu adanya tulangan? Sebelum itu, kita juga harus tahu nih, sebenarnya nggak semua beton tuh butuh tulangan, tergantung dari penggunaannya. Nah, dimana teman-teman juga tahu, beton tuh kan emang kuat banget lah kalau kita kasih beban yang sifatnya itu ditekan, atau punya kuat tekan yang tinggi. Tapi di sisi lain, walaupun beton ini cukup kuat banget kalau ditekan, ternyata beton tuh cukup tanda kutip kurang lah kalau kita kasih beban yang sifatnya itu ditarik, atau biasa juga disebut kuat tariknya itu rendah. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah sampel beton nih, terus kita coba kasih beban tekan pelan-pelan dari 0 MPa dan terus ditambah, ternyata betonnya tuh hancur nih, misalkan waktu nyampe beban di sekitar 30 MPa. Terus selanjutnya kita coba lagi, ada beton sampel yang sama, sekarang kita tarik pelan-pelan dengan beban mulai dari 0 MPa. Lah, ternyata belum nyampe setengah dari 30 MPa pun betonnya tuh udah keburu retak. Jadi bisa kebayangkan segimana cukup kurangnya kuat tarik beton dibandingin sama kuat tekannya gitu. Nah, untuk elemen-elemen bangunan kayak kolom, balok, plat, dinding, pada dasarnya mereka tuh nggak cuma nerima beban yang sifatnya ditekan. Secara bersamaan, bahkan elemen tersebut harus nerima beban tekan dan tarik dalam waktu yang bersamaan. Sekarang kita coba ambil contoh sebuah elemen balok nih, yang kita coba gambarin dulu sebagai garis. Secara nggak langsung kita bakal tahu kan kira-kira gimana sih bakal berubah bentuknya si balok ini waktu kita kasih suatu beban di atasnya. Bentuknya pasti bakal ngelengkung kayak gini kan. Nah, sekarang kita coba rubah baloknya yang tadi berupa garis, sekarang kita rubah jadi persegi panjang untuk coba nggambarin bentuk si balok. Terus kita coba potong-potong nih si perseginya jadi beberapa bagian dan kita kasih beban ulang. Nah, kalau teman-teman lihat lebih detail lagi nih di bagian tengah, bagian atas persegi itu tuh tadinya terpisah oleh jarak, sekarang malah ngedeketin. Terus di bagian bawahnya, sekarang jaraknya malah makin jauh satu sama lain. Sekarang kita bayangin, jadi teman-teman masuk ke celah yang ada di bagian atas, terus balok itu ditekan ulang. Hasilnya apa? Pasti sakit lah jarinya. Soalnya jari kita pasti bakal ketekan sama segmen yang ada di kiri dan di kanannya. Yang berarti di bagian atas balok ini dia mengalami gaya tekan. Terus kita coba kasih tali nih di bagian celah bawah balok ini untuk nyambungin segmen sebelah kiri dan sebelah kanannya. Terus baloknya kita kasih beban lagi. Hasilnya kan pasti talinya bakal makin panjang. Tali ini bakal nambah panjang gara-gara emang ketarik sama segmen sebelah kiri dan sebelah kanannya. Yang berarti juga bahwa balok bagian ini emang ngalamin gaya tarik. Nah, terus gimana dong kalau balok itu dari beton? Bisa-bisa hancur. Soalnya ternyata dia ngalamin gaya tarik juga. Sedangkan tadi katanya beton rada kurang kalau ditarik. Nah, di sini waktunya si tulangan itu hadir memberikan sebuah solusi. Tulangan itu sendiri sebenarnya suatu elemen baja berbentuk batang yang ditanam di dalam beton. Berdasarkan uji materi yang pernah dilakukan itu, ternyata si baja itu kalau ditarik benar-benar kuat pisan. Bahkan dikasih beban tarik lebih dari 400 MPa pun dia masih bisa nahan. Jadi, di saat tulangan baja ini kita taruh di bagian area balok yang ngalamin tarik, si balok ini malah jadi kuat. Soalnya, gaya tarik akibat beban yang dikasih baloknya itu sekarang bukan lagi dikasih ke beton, tapi dikasihnya ke tulangan baja ini. Jadi, baloknya nggak akan jadi hancur tuh waktu dikasih beban. Nah, untuk ngasih tulangan juga nggak sembarangan naruh. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya di mana aja area yang berpotensi mengalami tarik di bagian balok itu. Terus kita juga harus tahu nih butuh berapa sih si tulangan itu. Untuk tentuin jumlahnya juga nggak sembarangan. Perlu dianalisis dulu. Sampai akhirnya kita dapat nilai berupa rho, yang berarti rasio antara luas kebutuhan tulangan dibandingkan dengan luas area baloknya. Misalkan didapetin nilai rho itu 0,01, berarti kebutuhan luas tulangan dibandingin sama luas area balok itu sendiri tuh cuma sekitar 0,01. Misal kita punya balok ukuran 400 x 250 dengan luas area yang dianalisis seluas 93.750 mm persegi. Ternyata cuma butuh 937,5 mm persegi area tulangannya. Yang selanjutnya, dari 937,5 mm persegi itu, kita coba cari kira-kira tulangan diameter berapa dan jumlahnya berapa, yang hasil total luasnya harus lebih besar dari 937,5 mm persegi, supaya balok kita kuat pas ada gaya tarik yang diterimanya. Misalkan, kita bisa dapat dengan nyoba tulangan-tulangan dengan diameter 16 sebanyak 5 biji. Karena satu tulangan 16 itu punya luas 201 mm persegi, yang selanjutnya kita kalikan dengan jumlahnya, berarti luas totalnya tuh ada di 1005 mm persegi. Atau kita nyoba pakai tulangan yang lain, tulangan diameter 22. Ternyata kalau pakai diameter 22 cuma butuh sekitar 3 biji.
Karena satu bijinya dia cuma punya luas 380 mm persegi, yang berarti luas totalnya itu ada di 1140 mm persegi. Dua pilihan itu atau bahkan teman-teman punya konfigurasi tulangan yang lain, itu sama-sama benar dan udah memenuhi syarat minimumnya. Selanjutnya tinggal teman-teman pilih berdasarkan keadaan budget, kesulitan pemasangan di lapangan, atau lainnya gitu. Yang penting luas areanya udah lebih dari luas tulangan yang diperluin. Ribet ya? Ya begitulah nyatanya kalau bangunan teman-teman itu nggak mau malah jadi hancur atau roboh. Jadi jangan lagi lah pakai teori, udah pakai besi segini aja, sekian biji, biasanya juga aman. Mending tunggu dulu deh sebelum nyesel. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh banget lah di like, di komen, di subscribe, nyalain juga loncengnya untuk video-video terbaru dari Darin Jedar. Sekian aja, salam sipil.